Sebut saja namanya Pak Supri. Pak Supri adalah orang yang soleh, taat, dan jujur. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang kredibel, kompeten, dan bakal calon pemimpin yang adil. Lalu dia mengikuti pemilihan calon gubernur. Saingan dia adalah Pak Korun. Namun sayangnya, elektabilitas Pak Supri yang jujur ini kecil, nggak sebesar Pak Korun. Karena Pak Korun didukung oleh elit lokal yang punya dana unlimited. Pak Supri pun sedih karena kurang dana, jadinya dia nggak begitu menonjol dari Pak Korun. Padahal Pak Supri ini jika naik jadi gubernur akan menjadi penguasa yang adil. Lalu datanglah seorang pengusaha besar yang menawarkan Pak Supri dana buat kampanye. Sebut saja pengusaha ini Pak Bangke. Tentu saja dana ini enggak gratis, tapi nanti setelah naik, Pak Supri harus menjalankan kontrak politik. Salah satunya adalah pembangunan pabrik minuman keras milik Pak Bangke dan pelegalan penjualannya secara bebas. Kalau Pak Supri kalah, nanti ketika Pak Korun berkuasa bisa hancur provinsi ini. Akhirnya Pak Supri menerima dana ini. Dan begitu pemilihan gubernur dimulai, dengan dukungan dana yang besar ini, Pak Supri pun menang dan naik menjadi pemimpin. Setelah Pak Supri menjadi gubernur, Pak Bangke datang menagih janjinya. Mau nggak mau, Pak Supri pun membuat aturan yang membolehkan Pak Bangke membangun pabrik miras dan menjualnya secara bebas. Ketika memimpin, Pak Supri dicintai rakyatnya karena beliau mencontoh teladan bagaimana seorang pemimpin yang baik. Pak Supri ke kantor naik bus umum, nggak pakai kendaraan pribadi. Keluarganya pun kalau kemana-mana nggak dikawal bodyguard dan nggak ada polisi yang mengawal perjalanan mereka. Dengan tegas, Pak Supri tidak menerima suap dan menindak tegas jika ada bawahannya yang berbuat curang. Di bawah kuasanya, pemerintahan yang dipimpinnya tidak ada yang bisa leluasa korupsi. Rakyatnya pun makin cinta dan puas dengan kepemimpinan Pak Supri ini. Di sisi lain, dengan bebasnya penjualan miras cap payung, banyak anak muda yang moralnya merosot. Makin kesini ternyata tingkat kriminalitas makin naik. Di jalanan sering terjadi perkelahian dan pencurian akibat efek alkohol. Malam-malam menjadi tidak aman lagi, apalagi di tempat-tempat yang gelap. Sering terjadinya pelecehan dan pembunuhan. Pak Supri sadar jika ini adalah efek dari penjualan miras. Namun Pak Supri nggak bisa berbuat apa-apa, karena Pak Bangke mengancam akan membeberkan kecurangan yang dia lakukan ketika memenangkan Pak Supri di pemilihan gubernur kemarin. Semakin hari, wilayah yang dipimpin Pak Supri makin gak aman. Efek pelegalan miras nggak bisa dianggap remeh. Dampaknya sangat merusak di masyarakat. Di suatu malam, anak dan istri Pak Supri baru pulang dari belanja. Pada saat itu melewati 3 pemuda pengangguran yang sedang sedikit mabuk. Lalu mereka berdua dibuntuti oleh ketiga pemuda ini. Ketika sampai di tempat yang sepi, segera salah satunya menjamret tas si ibu. Spontan, si ibu pun berteriak. Karena khawatir teriakannya ini terdengar, maka ketiga pemuda ini segera menghabisi ibu dan anak ini. Mereka berdua pun tewas di tempat. Pak Supri syok begitu mendengar peristiwa ini. Segera polisi sigap mencari keberadaan pelakunya. Mereka pun tertangkap di tempat persembunyiannya. Pak Supri sendiri ikut dalam penangkapan ini. Ditemukan banyak botol miras cap payung di lokasi. Ternyata mereka menjamret karena butuh uang untuk minum-minum. Pak Supri sangat bersedih dan sangat-sangat menyesalinya. Setelah kejadian yang menyedihkan ini, Pak Supri mengundurkan diri sebagai gubernur. Lalu dia hidup menyendiri sebagai rakyat biasa. Dia bertaubat dan lebih sering merenung di masjid dan menjadi tukang azan seumur hidupnya.